Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya ini kita memiliki kekuatan dan dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata agama ini memang penting sekali. Agama ini penting sekali untuk seluruh umat manusia ini. Itu dirasakan tidak saja orang-orang Indonesia, orang Asia, tapi orang seluruh dunia. Orang seluruh dunia dan agama apapun sebetulnya itu. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang pendeta. Diajak untuk pertemuan sesama iman, pertemuan antar iman disebut Pak Rahman, pertemuan antar iman. Maksudnya itu pertemuan antar berbagai agama. Nah, itu. Di Tanzania itu jauh. Di Tanzania. Mestinya semua pemimpin-pemimpin ya, disebut pemimpin atau apa begitu ya. Maksud saya disebut pemimpin. Nah, itu. Maksud saya disebut pemimpin agama Pak Rahman. Tapi orang sana menyebutnya begitu. Itu untuk bertemu secara fisik di Tanzania. Tapi karena ada COVID-19 ini, maka pertemuannya itu menggunakan Zoom, menggunakan televisi ya, seperti pengajian-pengajian di rumah itu, Pak Rahman. Nah, pertemuan semacam ini saya pernah ikutin di Rusia, di Moskow. Berbagai tokoh agama itu diundang di berbagai belahan dunia itu di Moskow, di Rusia. Rusia itu negara yang tidak suka agama sebetulnya. Tetapi sudah beberapa tahun terakhir ini sejak zamannya Gorbachev itu, Rusia itu bubar itu, maka orang sudah mulai berpikir kembali tentang pentingnya agama. Maka lalu mereka mengundang dari berbagai benua untuk bertemu, membicarakan tentang bagaimana sesungguhnya agama ini. Ya memang ruginya itu perjalanan dari Indonesia ke Rusia itu kan antara 14-15 jam. Belum lagi juga dari negara-negara yang lain. Tetapi karena banyaknya yang diundang, maka hanya dibatasi bicara itu maksimal 7 menit. Seperti kultum, singkat banget. Lalu ada belnya. Begitu ngomong, kalau sudah 7 menit, lalu belnya bunyi, harus berhenti. Nah itu. Coba bayangkan, perjalanannya 14-15 jam, pulang pergi 30 jam, bicaranya hanya 7 menit. Ya tidak ada pertanyaan, ya tidak ada diskusi. Pokoknya ngomong lalu kemudian berhenti begitu, lalu duduk kembali, setelah itu pulang gitu. Tapi semua itu bicara tentang betapa pentingnya agama sebetulnya. Ini nanti di Tanzania ini jauh, tetapi untung sekarang ada Zoom. Karena ada Zoom, maka dari rumahnya masing-masing. Sehingga lalu kemudian seperti bicara di televisi ya, kalau seperti ngaji
hari akad itu, Pak Rahman. Nah, saya diminta untuk mewakili salah satu Muslim bukan dari Indonesia tapi dari Asia Tenggara. Nah, itu dari Asia Tenggara. Kenapa kok saya juga tanya, kan banyak tokoh-tokoh di Indonesia itu dan juga di Malaysia. Saya itu dianggap orang yang bisa mendengarkan orang lain. Saya dianggap orang yang bisa mendengarkan orang lain. Dengan bukti saya ini mau diundang ke berbagai perguruan tinggi Kristen. Perguruan tinggi Kristen itu ada 8. Tirta Runtung, Palangkaraya, Tanah Toraja, lalu Ambon, lalu kemudian di Manado, lalu di Papua sana, lalu NTT ada 8. Dan saya sudah kenal semua. Dan saya sudah datang sampai di Ambon, di Manado, itu saya sudah datang. Lalu kemudian Buddha itu hanya 2, di mana itu? Wonogiri sama di Tangerang. Wonogiri sama Tangerang. Saya juga sudah diundang oleh mereka itu. Bahkan beberapa bulan yang lalu itu kan sudah lama. Saya kok dikirimi itu namanya gambar wayang. Itu gambar wayang pasang di rumah makan itu. Itu kiriman dari ketua Buddha dari Wonogiri. Coba saya sudah lupa. Ya, saya bicara sekali dan tidak lupa katanya itu. Padahal itu kan juga mahal itu, harganya mahal. Buddha, lalu Hindu itu ada di Palangkaraya, di Bali itu ada 2, satu lagi itu di Mataram. Nah itu. Lalu kemudian Katolik itu baru 1 di Palangkaraya sana itu, maka tertinggal karena mereka itu selalu berpikir agama itu kan dipusatkan di Roma, kepausan, sehingga lalu kemudian mereka menurut komando dari sana. Sementara di Indonesia itu negara Pancasila begini, kan semua agama dikasih anggaran. Tapi kalau tidak ada yang negeri kan tidak ada pintunya gitu kan. Maka lalu mereka juga berpikir untuk segera membuat lembaga pendidikan tinggi yang berstatus negeri. Itu. Lalu kemudian saya juga pernah memberi gelar Dr. Honoris Causa Sinyo Hari Sarondayang itu, orang Kristen di Manado, Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Hari Sarondayang. Ini kan mungkin juga termasuk aneh. Perguruan tinggi Islam memberi gelar akademik kepada orang Kristen. Itu satu-satunya di dunia yang memang baru saya kira yang memberi. Islam pada Kristen. Kan dia Kristen. Sinyo kan Kristen. Tapi dengan begitu lalu hubungan antar agama itu lalu jadi dekat. Di Sulawesi Utara, di Manado, Muslim itu kan hanya 31%, Kristennya kan 69%. Nah karena minoritas itu lalu juga tidak diberi perhatian. Tapi dengan saya menjalin komunikasi yang baik itu dengan gubernur itu, maka saya bisa menyampaikan suara-suara teman-teman Muslim kepada pemerintah secara langsung. Bahkan ada tradisi baru di Manado itu yang Muslimnya 31%. Kalau ada hari-hari besar Islam, akhirnya juga diadakan. Ada misalnya Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, itu lalu diadakan. Dan semua agama nanti didatangkan oleh gubernur. Nah itulah ada kata yang menurut mereka itu mengesankan dari kalimat saya itu, kita ini berbeda, kan berbeda agamanya itu kan, tetapi jangan dibeda-bedakan. Kan ternyata menyentuh hati. Kita ini berbeda, tetapi jangan dibeda-bedakan. Nah itu kan, kita ini tidak sama, tapi kan bisa diajak bersama.
Tidak sama tapi bisa diajak bersama-sama. Ternyata memang kalimat-kalimat itu lalu menjadi penting, dan mereka lalu kemudian menjadi terkesan mereka itu. Nah, itulah di antara beberapa alasan saya diajak untuk bicara di Tanzania itu. Lebih dari itu, seperti dulu juga pernah saya sampaikan, saya pernah diajak dialog oleh para pendeta mulai dari Aceh Singkil, Medan, lalu Palembang, Jakarta, lalu Semarang, Solo Tigo sampai di Malang, Surabaya ini. Dan mereka, saya disuruh untuk bicara, saya disuruh menjawab atas pertanyaan-pertanyaan mereka tentang Islam. Dan saya ketika jawab dari jam 10 sampai jam 5 sore, itu panjang sekali. Itu tidak ada yang menyakitkan hati mereka, kok senang, kok enak gitu kan. Ternyata kan bicara dengan Pak Imam itu kok enak. Kalau itu Islam itu sebenarnya juga enak kan gitu kan. Islam itu juga bisa sebetulnya diterima gitu kan. Mereka juga kaget dengan begitu. Itulah sebabnya lalu dalam pertemuan-pertemuan internasional saya diajak serta oleh mereka itu, walaupun waktunya yaitu tadi singkat sekali, tidak bisa lalu kemudian bicara. Nah, pertanyaannya itu apa sebetulnya yang sebenarnya juga sama dengan kita tentang agama ini. Agama ini seperti sudah kehilangan esensi sebetulnya, kehilangan ruh. Rohnya itu hilang, roh agama itu hilang. Itu ternyata dirasakan oleh semua orang di dunia ini. Inti, pesan, esensi agama itu sudah dirasakan hilang. Nah, mengapa merasakan begitu? Karena antara datangnya agama di muka bumi dengan kenyataan, ideal, cita-cita agama diturunkan ke muka bumi dengan kenyataan kok tidak cocok gitu loh, kok beda gitu kan. Agama ini kan ngurus agar orang itu tidak berkelahi, agar orang itu tidak berselisih, agar orang itu tidak saling singgung menyinggung. Agama itu tidak saling menyakiti antar hati orang-orang yang berbeda. Tetapi kok nyatanya tidak begitu gitu. Kalau di dalam Islam pun misalnya suasana berselisih itu kan ada sejak zaman dulu, sejak zaman belum banyak orang. Habil Qabil anaknya Adam dan Hawa, itu kan hanya berapa? Tapi kok sudah saling bunuh-membunuh. Banyak dua kelintir. Kalau seperti itu berarti tidak rebutan kapling seperti apa namanya sekarang ini kan, itu kan tidak kelihatan kapling, tidak berebut kebun, tidak berebut ternak waktu itu, karena kan seluruh dunia kan baru beberapa para orang itu kan gitu. Tapi kok sudah berselisih? Maka lalu sebenarnya ada sebab perselisihan itu, ada sumber perselisihan itu. Sumber perselisihan itu apa? Bukan harta, bukan kekuasaan, tapi apa adalah yang ada di dalam hati. Hati inilah sebetulnya yang ajib, yang ria, yang takabur, yang iri, yang dengki, yang hasud, itu kan, yang fitnah, yang tamak, yang loba, yang takabur, yang pusatnya di hati ini. Itulah sebenarnya agama itu untuk memperbaiki ini. Lalu dirasakan bahwa agama kehilangan esensi, kehilangan ruh itu tadi, mulai dari bawah, mulai dari
diri sendiri. Kita ini jangankan merukunkan orang seluruh dunia, merukunkan diri sendiri aja tidak bisa. Merukunkan diri sendiri saja tidak bisa. Diri yang kita rukunkan itu apa? Antara apa yang ada di dalam hati, yang ada di dalam mulut, yang kita lakukan itu beda. Tidak sama. Kita ini memenuhi keinginan hati saja kan tidak bisa sebetulnya. Baru lalu kemudian kalau hati sudah ini berketetapan bahwa itu betul, lalu kita omongkan. Antara yang kita omongkan dengan yang kita lakukan kan sudah beda itu kan. Merukunkan diri sendiri saja susah. Makanya ketika saya ke Jepang, saya memperkenalkan Islam kepada para guru besar di sana. Yang ditembak pertama kali yaitu, untuk apa saya berislam? Dengan saya berislam saya sudah enak, hidup saya sudah tentram. Sementara kalau saya lihat orang-orang Islam, jangankan merukunkan orang seluruh dunia, coba Anda lihat itu di negara-negara Islam, seperti misalnya di Syria, di Libya, di Yaman, itu perang kayak begitu itu, di Iran, di Irak. Kalau ada berita ya berita tentang perang, berita berapa orang yang mati, kan begitu. Nah, nanti kalau saya beragama Islam, saya lalu punya musuh katanya. Saya bermusuhan dengan Hindu, saya bermusuhan dengan Buddha, karena saya Islam. Saya bermusuhan dengan Kristen, saya bermusuhan dengan Katolik, saya bermusuhan dengan Yahudi, gara-gara saya punya agama yang namanya Islam. Tapi kalau saya tidak beragama, saya kan bisa kumpul dengan siapapun, dia bilang begitu. Justru dengan agama ini saya lalu menjadi tidak rukun, tidak tenang. Kan lebih baik saya tidak beragama, coba. Mereka lihat itu bukan kitabnya, Al-Qur'annya, lihatnya itu apa perilaku, fakta-fakta di lapangan. Itulah sebabnya kita katakan antara apa yang ada dalam hati, apa yang dalam mulut, apa yang dilakukan itu berbeda. Apalagi lalu kemudian secara keseluruhan, maka dia, bukankah saya lebih baik sebetulnya tidak beragama itu, sehingga saya tidak punya musuh. Seperti itu. Baru lalu kemudian saya untuk menjelaskan itu, saya mendampingi Dr. Aswin itu. Beliau lalu jelaskan, saya memberikan tambahan sedikit itu biasanya itu. Bahwa Islam itu sebetulnya bukan seperti itu. Dijelaskan bahwa sebetulnya manusia itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, itu kan. Mukmin itu sebetulnya adalah bersaudara. Lalu ketika kita mendefinisikan mukmin di situ juga kurang tepat. Dikira mukmin itu adalah yang kita, sementara yang lain-lain itu tidak mukmin. Padahal iman itu, roh itu kan disebut iman, disebut dengan nur. Itu kan diberikan kepada semua orang. Agama apapun, bangsa apapun, ya diberikan kepada orang Malang, orang Blitar, orang Trenggalek, orang Bali, orang Makassar, orang Jepang, orang seluruh dunia ini ya diberi yang roh yang sama, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi, itu kan. Roh itu diberikan kepada semua. Roh itu disebut iman. Karena sama itulah lalu kemudian ikhwah. Saudara, innamal mu'minuna ikhwah, itu sebenarnya lu saudara kita ini, semua saudara. Nah kita yang berbeda-beda itu hanya tubuhnya aja. Orang Jepang kecil-kecil, Indonesia juga begitu, orang Eropa nanti besar-besar, tinggi, putih, orang Afrika hitam. Nah itu adalah tubuhnya aja, tapi rohnya sebetulnya sama. Dan itu agama itu menyatukan itu. Baru mereka itu lalu sadar. Lah kenapa tidak begitu? Itulah sulitnya seperti Anda katakan tadi. Sulitnya mengatakan apa, menyatukan antara yang dikatakan dan dilaksanakan. Lalu kemudian juga
Kalau tadi menyatukan pribadi, menyatukan keluarga. Nah, itu keluarga. Antara suami, istri, anak, menantu. Itu kan tidak ada jatah setiap bulan berselisih ya. 3 bulan berselisih, sehari-hari kan berselisih, sehari-hari. Nah, itu kan, itu garamnya kurang saja itu kan sudah menjadikan sakit hati. Ini kok kurang lomboknya gitu kan. Iya, mencucu katanya Mbak Viro mencucu gitu kan, iya kan. Jadi memang hati itu seperti itu. Di dalam ada penyakit hati ini yang tidak bersyukur, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur itu, sehingga lalu kemudian hanya gara-gara lombok kurang saja menjadikan berselisih kan itu. Hanya lombok saja kurang berselisih. Jangan dikira lalu kemudian kalau lomboknya kebanyakan lalu tidak berselisih, ya berselisih lagi. Kalau lomboknya kebanyakan ya berselisih lagi nanti. Garamnya kebanyakan ya berselisih lagi. Ini memang manusia itu seperti itu loh sebetulnya itu. Suka berselisih, suka iri, suka menuduh. Itu yang akan diperbaiki hati itu, dan itu dirasakan. Apakah kalau sudah berpendidikan bisa mengurangi itu? Tidak bisa, tidak bisa. Apakah kalau misalnya sudah lulus S1 lalu kemudian di rumah menjadi tentram? Ya tidak. Apakah sudah S2 itu kan? Apakah kalau sudah S3 lalu tentram? Tidak. Malah justru tidak sekolah itu malah tentram. Itu tentram kan? Apa kalau sudah uangnya banyak, rumahnya banyak itu kan? Jabatannya tinggi lalu kemudian menjadi tenang? Tidak. Malah justru hartanya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, tabungannya banyak, menjadi sumber penyakit itu. Mana ini kok diberi sekian, ini kok diberi situ, ini diberi pun adil, saya sama persis itu juga enggak. Dia akan mengatakan, kenapa kok dibagi sama? Saya kan ngurus orang tua, itu kan. Saya kan bertugas itu. Jadi ada saja alasan. Kenapa? Karena memang sakit yang ada di dalam hati itu. Sakit di dalam hati. Itu di rumah tangga, belum lagi di tangga, belum lagi kalau ada organisasi. Makanya itu kan ada hadis Nabi mengatakan bahwa nanti umatku nanti akan terpecah menjadi 73 firqah. 73 firqah. Semua masuk neraka kecuali satu, coba. Semua masuk neraka kecuali satu. Siapa itu yang mengikuti yang satu itu? Ada yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mengikuti aku ialah Rasul dan sahabat itu? Itu pun semua mengeklaim, yo aku, yang sini yo aku, semua. Semua seperti itu. Dan sebetulnya firqah-firqah itu tidak boleh sebenarnya. Firqah itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu seperti perbuatan seorang musyrik yang apa? Memecah-mecah agama. Di surat Ar-Rum itu 30-31 kalau tidak salah itu menyebutnya seperti itu. Tidak boleh sebenarnya itu. Tapi karena ini kalah, dimenangkan, iman yang ada di dalam dada ini dikalahkan oleh hawa nafsu, maka lalu menjadi seperti itu, berfirqah-firqah seperti itu. Itulah perlunya kita tawasau bil haq wa tawasau bishob, untuk merenungkan apakah agama kita ini sudah betul. Seringkali orang menyebut agama betul itu kalau bacaannya benar, bacaan panjang pendeknya, makrotnya, padahal lagunya itu lagunya. Nah itu dikira kalau lagunya sudah benar betul, padahal tidak begitu. Allah tidak akan melihat rupamu, tidak melihat warnamu, kulitmu,
tapi akan melihat hatimu. Yang ditanya itu adalah yang ada di dalam hati ini. Yang ditanya itu ada yang ada dalam hati ini. Hati inilah nanti yang akan lapor, yang namanya iman ini ditanya oleh Allah itu. Nah, karena ini adalah persoalan hati, lalu hati ini juga tidak bisa selalu berada di dalam alam kegelapan, di alam kegelapan. Di tubuh kita ini yang penuh dengan hawa nafsu, yang selalu saya katakan tubuh kita ini terdiri atas angin, air, tanah, api, yang lalu kemudian memunculkan nafsu raihan, rahmani, jasmani, idafi, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kurang, tidak mau orang itu kurang, itu tidak mau, tidak mau kalah, nyangkal terus, suka ngomong, suka bantah, itu perbuatan manusia, itu suka bantah. Nah itu, kalau ada omongan segera dibantah itu karena nafsu itu, idofi itu, yang api itu, yang afi itu. Nah inilah lalu kemudian roh iman yang ada di dalam itu lalu menjadi kalah. Islam itu sebetulnya di sini. Karena itu kalau menjadi Islam itu ya di nikah itu menjadi sakinah, menjadi mawaddah, menjadi warahmah. Itu diomongkan gampang, tapi dilaksanakan itu begitu sulitnya. Dilaksanakan begitu sulitnya, ruwet. Ya itu tadi, menyatukan antara yang di dalam hati, ada yang diomongkan, selalu tidak sama. Kita ini kan mulai dari betapa rasanya sholat itulah yang tanha anil fasya wal munkar itu loh, kan tidak gampang tuh sebetulnya. Kita kan jujur aja kan Pak Rahman, waktu sholat tadi kan, begitu Allahu Akbar, kita kan menyembah Allah, yang nyembah kan hatinya. Yang nyembah itu bukan tubuhnya sebetulnya, yang punya tubuh. Yang nyembah itu bukan tubuh, yang punya tubuh. Nah, itu kan, tubuh ini kan simbol-simbol kan sebetulnya itu kan. Tapi yang betul-betul nyembah itu yang ada di dalam hati. Coba hati kita ketika Allahu Akbar tadi ngomong apa coba? Kantong pundi-pundi, kelingan sapi yang kemarin baru disembelih, ucul. Iya kan? Kok ngantek bengi urung kedum kabeh. Supaya turu istirahat, Pak Iwan masih harus ke betek. Itu kan sebab kalau tidak ditumbingi ya menjadi berbau gitu, tidak enak dimakan itu bahkan. Yang ingat ketika Allahu Akbar bukan Gusti Allah, tapi yang ingat adalah justru bagi daging kurban. Lah itu yang sama sembah lalu siapa? Tapi itu jangan lalu sampean sendiri yang begitu, yang merasa begitu, yang salah begitu. Semua begitu. Bahkan mulai dari Allahu Akbar sampai salam, lagi ini bisa rakaat tuh, itu kan? Subuh bisa rakaat, lali kadang-kadang itu kan? Mas Haryanto kadang-kadang kan juga lali, walaupun sudah Mas Haryanto kan lali gimana? Wayai kunut, merah kunut, bablas akhirnya balik, dibilang subhanallah balik. Itu berarti Mas Haryanto tidak fokus. Tapi tidak hanya Mas Haryanto, ya saya, ya Pak Rahman, ya Mbah Wiro, semua sebetulnya begitu. Inilah betapa beratnya ini. Betapa beratnya ini. Jadi jangan dikira yang berat itu hal-hal yang sholat pun berat sekali. Lah orang seringkali cepat menyalahkan orang lain, dikira yang salat itu yang penting pokoknya tata laksananya ini sudah benar. Tata laksana memang penting,
Jangan dikira itu salah, syariah memang gitu. Tapi sebetulnya yang lebih sulit sekali itu adalah ngatur yang ada di dalam hati, itu yang paling sulit sekali. Yang ditata sekarang ini hanya dari sisi gerakan tangannya. Itu kalau rukuk seperti apa, bungkuknya seperti apa, sujudnya seperti apa, itidalnya seperti itu penting. Siapa bilang tidak penting? Tapi justru yang lebih penting itu ada yang di dalam itu, yang di dalam hati ini loh, yang harus sambung dengan Rasulullah di Baitullah, itu di situ loh. Kalau hati kita itu sambung pada Rasulullah di Baitullah waktu sholat, kita merasa di situ, maka penyakit hati ini menjadi hilang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku akan cabut apa yang ada di dalam hati ini, min ghilin, penyakit iri, dengki, takabur, macam-macam tadi dicabut. Kalau sudah dicabut, maka lalu kemudian tidak penyakitan, penyakitnya dicabut. Tidak penyakitan. Kalau tidak penyakitan lalu sehat. Kalau dalam keadaan sehat, cermin kacamata ora burek, kacamata ora burek, ndelok iso padhang, ndelok wong liya iso padhang. Oh, kenapa ini begitu? Oh, memang begini, tidak perlu dimarahi. Oh, kenapa begitu? Tidak perlu dimarahi. Kenapa begitu? Karena hatinya padhang, hatinya tidak penyakitan. Agama itu sebetulnya seperti itu. Dan kalau sudah begitu, maka di dalam pribadi itu menyatukan antara yang dipikirkan, antara yang di dalam hati, yang diomongkan, yang dilaksanakan. Antar tetangga, keluarga menjadi bagus. Lalu antar tetangga, lalu antar di desa. Di Indonesia ini, bangsa ini lalu menjadi baik. Kalau Islam itu sudah bisa dilaksanakan, sebetulnya masing-masing itu sukses. Tidak perlu kok ada polisi, itu tidak perlu. Seperti Mbah Wiro ada tentara, itu tidak perlu sebetulnya. Mbah Wiro wis damai kalau Islam itu dilaksanakan. Mau itu yang dari hati ini kok. Jadi Mbah Wiro kekurangan pekerjaan, kehilangan. Beliau ini kan pengacara kan punya kantor pengacara beliau itu. Tidak duwe pasien. Tidak duwe apa itu? Tidak duwe pasien karena tidak laku. Kalau Islam itu sudah jalan itu kan. Itu tidak jalan, tidak ada KPK, tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak ada inspektorat jenderal yang ngawasi itu, tidak ada kalau Islam itu. Tapi ini tidak mungkin penyakit ini hilang semua karena memang berada di dalam tubuh ini, antara kekuatan iman dengan kekuatan hawa nafsu itu selalu mulai dari lahir nanti sampai mati begitu. Karena itulah maka pengajian tawasobil kakwa tawasobisob ini kan permintaan Pak Iwan sama si Pak Wandoyo itu, walaupun orangnya dua, Pak Haryanto itu, supaya walaupun seminggu sekali Pak Rahman seperti ini. Dan seperti ini betapa pentingnya mencari esensi agama itu, ternyata bukan hanya untuk kita, sampai penganut antar iman, antar berbagai agama pun juga mereka bertanya, katanya agama damai kok seperti ini gitu kan. Mereka bertanya, semua bertanya, katanya agama itu mendamaikan, menyelamatkan, kok begini? Dan itu dirasakan oleh Islam, oleh Kristen, oleh Yahudi, oleh apa namanya Katolik, oleh Buddha, dirasakan semua bahwa hidup ini memang memerlukan kedamaian. Tetapi untuk meraih apa yang disebut dengan damai ternyata susah, termasuk Islam ini. Mudah-mudahanlah Ibu dan Bapak sekalian kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, agar kita bisa menjalani hidup ini kedamaian di dunia dan juga kedamaian di akhirat. Kita tidak
ingin menjadi orang yang kaya raya, berpengaruh, ya sudahlah jadi ini saja. Menjadi seperti ini saja sudah bersyukur. Tapi akan menjadi komplit lagi kalau kita ini hidup ini bisa kita jalani sebaik-baiknya. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, sama doainin Mas Haryanto untuk nutup kajian ini sama dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa itu? Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya